pakai sepanjang minggu ini, dan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Mari kita langsung saja lihat PPT kita, PowerPoint materinya. Ya, seorang bernama Henry Brooks Adam, beliau berkata, dalam sebuah survei pasar menunjukkan bahwa, perhatikan, di Amerika Serikat 25% orang dewasa mengalami kesepian kronis. Di Prancis, setengah penduduknya pernah mengalami keterasingan yang akut. Di Inggris meramalkan bahwa pada permulaan abad ke-1 sebanyak 30% penduduknya akan hidup sendirian karena akibat perceraian dan keluarga berantakan. Sehingga Henry Brooks Adam mengatakan, punya satu saja sahabat seumur hidup itu hebat. Punya 2 sahabat sangat hebat. Punya 3 sahabat itu mustahil. Henry Brooks Adam. Next, selanjutnya. Kalau dari catatan survei ini, sangat sulit untuk mempunyai sahabat, betul? Kalau punya 1 itu hebat, 2 sangat hebat, 3 mustahil. Ya, karena beberapa faktor. Orang hidup ketersendirian, beberapa faktor. Banyak orang tidak mau bersosialisasi, beberapa faktor. Orang berfighter dengan dirinya sendiri untuk kepentingan-kepentingannya tanpa memperhatikan sekitarnya. Tapi firman Tuhan yang kita pelajari, kita baca, khususnya pada saat ini di dalam buku Level Up, ya, kata Rick Warren, di mana materi sepanjang minggu ini akan kita bahas, kita diskusikan, dan kita lakukan. Materinya adalah membangun persahabatan dan memenangkan jiwa. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3, membangun dan haleluya. Ayatnya Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama lagi ayat firman Tuhan. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan sangat sulit. Ya, ya. Secara kedagingan sangat sulit orang mempunyai sahabat. Teman aja sulit. Yang banyak teman dalam selimut. Untuk sahabat, bestie itu hanya istilah. Ya, istilah anak-anak remaja, kaum muda, ABG masa kini. Tapi untuk dunia orang kerja, dunia orang tua, sulit untuk punya sahabat. Tapi Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kita harus punya sahabat. Siapa? Perintah Tuhan. Sulit apa tidak? Secara kedagingan sulit. Tetapi karena ada Tuhan yang perintah dan Tuhan yang menyertainya, maka Tuhan akan mampu menolong kita untuk memiliki seorang sahabat dan menjadi kesaksian atau bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Coba senggol kiri kanannya. Kamu sahabatku bukan? Ayo coba senggol kiri kanannya. Tepuk. You are my best friend or not? Kalau kita sahabatku, itu perintah Tuhan. Next, selanjutnya kita pelajari materi yang kita bahas nanti di kelompok host family Bapak Ibu masing-masing, dan praktekkan dan sharingkan tentang persahabatan Bapak Ibu yang alami dalam perkelompokan. Tadi firman Tuhan, kamu adalah sahabatku. Ya benar, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati dan kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Lalu jika kita mengakui Tuhan adalah sahabat kita, firman Tuhan katakan, kamu harus berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan salah satu perintah Tuhan adalah memenangkan jiwa sebagai amanat agung Tuhan. Siapa yang merasa sahabat Tuhan di sini? Haleluya, cuma 5 orang ya. Wah, 10. Kita ada sahabat Tuhan. Kalau kita sahabat Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Perintahnya salah satu adalah amanat agung. Amin. Apa itu amanat agung? Memenangkan
jiwa. Pergi, beritakan Injil kepada seluruh bangsa. Dan ajari mereka. Wow. Dan aku akan menyertai kamu. Pergi. Kalau kita merasa sahabat Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah amanat agung. Amin. Haleluya. Perintah Tuhan adalah amanat agung. Seperti Matius 28 ayat 19 ayat 20. Itu adalah perintah Tuhan. Ya, selanjutnya. Persahabatan sejati itu apa sih? Menurut Alkitab. Persahabatan yang benar menurut Alkitab apa? Nah, kata Ibu Corrie ten, ya Ibu Corrie ten Boom, seorang misionaris, penulis, pemberita Injil, kesaksiannya yang luar biasa pada zaman Perang Dunia Pertama tentang Holocaust, di mana bangsa Jerman membunuh 6 juta orang Yahudi, dan Ibu Corrie ten ini salah satunya adalah orang yang menolong orang Yahudi untuk diselamatkan ketika ada di Amsterdam, kota kelahirannya. Tapi akibat dia menolong umat pilihan Tuhan, dia mau bersahabat dengan umat Tuhan, dia menjadi korban, dipenjarakan oleh bangsa Jerman. Nah, menurut dia, kata Ibu Corrie ten, dia berkata gini, persahabatan artinya, yang dia pelajari, yang dia artikan adalah, yang dia nyatakan bahwa persahabatan artinya berarti menyatakan kasih Allah bagi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, serta saling memberi dorongan untuk tumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Yesus Kristus. Sahabat yang benar menurut Alkitab, dia berkata adalah menyatakan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dan saling memberi dorongan untuk bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Artinya, ketika kita bersahabat, berteman dengan orang yang tidak percaya atau dengan orang percaya, kita harus menyatakan kasih Tuhan. Tetapi kita harus saling mendorong untuk bertumbuh dalam Tuhan. Jangan kita bersahabat, tapi kita tidak hanya menyatakan kasih Tuhan, tapi tidak mendorong dia untuk bertumbuh dalam Tuhan, hidup dalam dosa terus. Itu bukan sahabat. Sahabat yang baik dan benar adalah, ya, kita menyatakan kasih Tuhan dalam suka dan duka, memberikan nasihat, memberikan perhatian, memberikan apa yang bisa kita berikan, tetapi bukan hanya sekedar berikan itu saja. Berikan dorongan untuk dia bertumbuh bersama Tuhan, agar satu dengan yang lain bertumbuh dalam Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi saling bertumbuh dalam Tuhan, itu sahabat sejati. Sahabat yang benar menurut Alkitab. Jangan sahabat cuma hanya mau ditolong tapi nggak mau, sebaliknya tidak mau bertumbuh, tetap hidup dalam dosa saja. Tidak. Sahabat sejati, dia saling menyatakan kasih Tuhan. Selain hanya memberkati, menolong, tetapi juga harus memberi support kerohanian, supaya orang yang kita tolong, kita sebut teman yang mau jadi kita sahabat itu harus bertumbuh dalam Tuhan, supaya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan dan merasakan Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Amin. Berarti termasuk ada penginjilan, berteman untuk menolong orang sambil memberitakan Injil, memberkati kasih Tuhan, membagikan kasih Tuhan, tapi mendorong dia untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Amin. Itu baru teman persahabatan yang sejati menurut Alkitab yang Ibu Corrie ten Boom. Karena dia merasakan ketika dia menolong umat Yahudi di Amsterdam, tempat kalian, bahkan di rumahnya, gara-gara pertolongannya, dia masuk di camp. Nah, di dalam camp tersebut banyak juga orang Yahudi dan juga orang Belanda. Dia mau berteman dan saling membagikan, membacakan Alkitab setiap hari, saling mensupport satu dan lain, sehingga temannya dan beberapa penjara bisa mengenal Yesus. Bukan teman karibnya, sepupunya bisa selamat dengan dia. Kenapa? Saling mensupport satu dan lain. Bukan hanya perhatian, tapi saling mendorong untuk tetap bertumbuh, berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Bukan hanya jasmani saja gunanya pertemuan sahabat, tetapi bisa mengenal pribadi Allah dalam tindakan kasih kita, dalam pewartaan kita kepada seorang yang kita harus tolong. Amin. Selanjutnya, next, itu sekarang kita menurut
Rick Warren, buku yang kita pelajari di level up tersebut sekarang sudah 7 bulan, berarti sudah 40 minggu ya. Ada 28 materi yang kita pelajari tentang level up bertumbuh dalam Kristus. Menurut Rick Warren di buku materi Host Family, G.S. Ebenezer, dalam persahabatan ternyata memerlukan pengorbanan, yaitu membangun persahabatan itu menuntut berarti pengorbanan. Apa saja pengorbanannya dalam kita mau bersahabat, baik kepada sesama orang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya. Yang pertama, persahabatan itu harus memiliki dengan keramahan. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada orang lain. Keramahan, selalu berkata-kata positif, selalu memberikan pujian dan pertolongan, dorongan untuk Tuhan. Kalau memuji yang menyenangkan, senangkan orang. Kalau mau bercanda yang menyenangkan, jangan menyakiti dengan bercanda, tapi menyinggung warna kulit lah, body fisik lah, bercanda, tapi tetap itu tidak menyenangkan. Keramahan adalah selalu berkata positif kepada orang yang kita temani. Bercandaan yang menyenangkan harus ramah, yaitu memberikan positif tanpa menyinggung hal-hal yang kelemahan-kelemahan orang. Itu kalau kita mau bersahabat, berteman yang baik, butuh keramahan, terutama dalam setiap perkataan. Yang kedua, menurut Rick Warren adalah harus butuh waktu. Kita harus meluangkan waktu dengan orang yang belum percaya agar menjadi teman mereka. Ya, kalau sekedar teman ya say hello, besok sudah bisa. Tapi kalau persahabatan, Bapak Ibu memiliki teman yang butuh-butuh saling membutuhkan untuk bertumbuh dalam Tuhan dan diberkati bersama-sama, harus punya waktu. Contohnya kita di Host Family, kita bergereja di Sidang Jemaat Ebenezer ini, nggak cukup hanya hari Minggu Bapak Ibu datang, tapi banyak pertemuan Host Family lah di hari Kamis atau hari Rabu, kita satu kelompok dan lain, ada doa malam lah, kita bisa bertemu kembali, ada doa siang lah di hari Jumat, jam 12, ada doa pagi lah, hari Selasa sampai 1 jam 5 pagi, promosi gereja. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar datang beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan, tapi mengingat kita untuk bisa berteman. Lebih dari itu, kita memiliki sahabat untuk saling membangun, bertumbuh, dan diberkati Tuhan bersama-sama di gereja ini. Wah, nggak ada yang amin. Siapa yang masih diberkati beribadah di gereja ini? Oh, cuma 2 orang. Setengah, 50 orang. Yang diberkati dalam Host Family tergabung. Haleluya. Yang apalagi yang sudah melayani di mimbar bersama tim. Enggak cuma sekedar pelayanan, tetapi kita ditunjukkan, mengikat kita. Setiap program gereja, baik hari atau program-program lainnya, menuntut kita untuk lebih, bukan hanya berteman dan melayani, tapi bersahabat. Tujuannya apa? Bukan untuk berteman sekedar tahu, teman curhat, bukan sekedar teman curhat, ya itu bagus, tetapi untuk teman saling menolong, saling menasihati, saling menghibur, dan saling memberkati, dan saling bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah persahabatan Kristen yang sejati. Ada amin. Tepuk kanan kirinya. Ayo, kamu sahabat kalau. Wah, istri sebelahku bojoku. Gak apa-apa. Dipertemukan di hari setiap ibadah minggu jam 5, dipertemukan dalam doa malam hari Jumat, dipertemukan Host Family di hari Kamis, tidak apa-apa, supaya kita saling bertumbuh, saling menolong, dan terlebih saling diberkati bersama Tuhan, dan sama-sama masuk ke surga. Amin. Karena Bapak Gembala pernah bilang, kerinduan saya adalah membawa sidang jemaat Allah Ebenezer beserta satelitnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Bukan gereja tetangga saja yang membawa orang masuk ke surga, gereja kita juga sama-sama. Amin. Melalui pertemanan, melalui program-program gereja kita disatukan berteman, bertumbuh, dan diberkati Tuhan. Bukan diberkati Tuhan, sama-sama menjadi penghuni surgawi. Pastikan kita penghuni surga. Coba tengok, beritahu kamu penghuni surga ya. Berarti mau bertemu terus, mau berteman. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap ada kegiatan, apakah itu doa malam, Host Family, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kejujuran. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukan yang baik. Apa yang kita perkatakan, itu harus kita lakukan. Jangan apa yang kita perkatakan, justru itu yang kita langgar. Waduh,
Apakah itu orang munafik? Kata opakanya itu, orang munafik. Apa yang kita katakan A, lakukanlah tindakan A. Apa yang kita katakan B, lakukanlah tindakan B. Supaya kita bisa dipercaya, dan itulah persahabatan sejati. Memang tidak menyenangkan. Kalau kita dapat ada kesalahan, kita dikoreksi, mari, tidak apa-apa, itu jujur. Kadang jujur menyakitkan, betul. Tapi tujuannya supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita akan dipulihkan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya, itu pengorbanan. Lalu berkat apa sih setelah kita tahu pengorbanannya apa? Lalu berkatnya apa ketika kita membina persahabatan dan bisa menangkan jiwa? Ada dua hal saja. Yang pertama, berkat membangun persahabatan dan memenangkan jiwa. Yang pertama, yaitu gaya hidup kita yang baik bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Lalu yang kedua, kita bisa membawa jiwa yang terhilang datang pada Tuhan. Lukas 19 ayat 9-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Persahabatan Yesus dengan orang pemungut cukai, the tax collector. Wah, pemungut pajak. Yesus membenci dosa manusia, karena dosa manusia lah dia di kayu salib, karena dosa kita. Tapi dia bersayang pada kita semua, supaya kita jangan mati dalam dosa, tapi kita bisa hidup dan hidup yang kekekalan melalui Tuhan Yesus. Makanya dia mau menyelamatkan orang. Persahabatan Tuhan Yesus bersama Sakeus. Kita udah tahu ceritanya ini. Akibat persahabatan Tuhan Yesus dengan Sakeus, dikatakan orang ini terjadi keselamatan hari ini karena orang Abraham. Kenapa Yesus memuji dan menyatakan statement ini bahwa dia pun anak Abraham? Kenapa? Ketika membangun persahabatan, Sakeus bisa melihat dirinya. Ketika dia berjumpa, dia melihat kesalahan-kesalahannya, perbuatannya selama ini. Meski dia kaya, punya jabatan, tapi itu tidak berkenan di Tuhan. Yang mau Tuhan berkenan dalam hidupnya ketika dia berjumpa, dia bertobat, mengakui kesalahannya dan berbalik pada Tuhan. Dan pengorbanannya untuk bertobat, berjumpa Tuhan, apa yang dilakukan? Dia bukan dianya, Tuhan Yesus yang mengundang dirinya untuk datang ke rumah Sakeus. Sakeus, turunlah, aku hendak ke rumahmu. Lalu ketika Sakeus datang dengan sukacita menyambut Tuhan, melihat Tuhan Yesus sudah sukacita, apalagi Tuhan Yesus mau mampir masuk ke rumahnya, datang ke rumahnya dan makan bersama. Dan ketika merasakan perjumpaan Tuhan melebihi harta yang dimilikinya, perjumpaan dengan Tuhan melebihi jabatan yang dimilikinya, berjumpa dengan Tuhan, dia mendapatkan kesukaan surgawi. Akibatnya apa? Dia berkata, Tuhan, kira setengah dari hartaku, berarti 50% ya, ku berikan kepada orang-orang miskin. Ini harta murni ya. Lalu jika ada orang yang ku peras, karena penipuan dia peras, pajaknya dinaikkan, biar dia setor kepada pemerintah pusat di Romawi berapa persen, 50%, seperpersennya ke dirinya lagi. Dia katakan, jika ada orang yang ku peras, nah, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Akibat perjumpaan dengan Tuhan yang melebihi dari segalanya, menuntut dia harus berkorban, menuntut dia harus hidup benar, dan dia harus kembalikan apa yang harus dia lakukan. Dia ikut Tuhan, harta dia yang setengah persennya, 50% harta yang dia miliki, dia berikan kepada orang yang susah. Dan setengah persennya lagi, 50% ini diberikan kepada orang yang dia telah tipu, telah dia perdaya, telah dia peres. 4 kali lipat. Kalau ditipunya 100.000, kalau 4 kali berarti 400. Kalau ditipunya 100 juta pajak, dia bisa kembalikan 400 juta. Begitu seterusnya. Wow. Itu diawali dengan perjumpaan Tuhan.
Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu kata Billy Graham, itulah Billy Graham memuji Tuhan Yesus kita luar biasa. Next selanjutnya, apa dikatakan Billy Graham? Kristus, kita baca bersama ya, saya sangat senang gitu. 1, 2, 3. Kristus adalah sahabat yang paling memahami keadaan kita. Ia mendampingi kita dengan cinta dan kesetiaan. Wow. Zakheus seorang pemungut cukai penuh sahabat. Ketika dia bersahabat dengan Tuhan, dan Tuhan lebih dahulu mau bersahabat dengan dia, dosanya diampuni, hidupnya dibenarkan, dipulihkan, bahkan tercatat bukan hanya di kerajaan surga, tetapi di kitab kehidupan. 2000 tahun yang lalu nama Zakheus ada. Wow, akibat apa? Bersahabat, berjumpa dengan Tuhan. Hal yang sama, kalau kita mau bersahabat Tuhan, mari kita bagikan apa yang kita rasakan dengan Tuhan kepada orang lain, agar orang lain juga bisa bersahabat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu merasakan persahabatan dengan Tuhan. Tuhan inginkan jangan egois, bagikan itu kepada orang lain. Bilang, kalau kita bersahabat Tuhan, harta itu, memang masih kita perlu, tapi tidak terlalu berguna lagi. Jabatan itu memang perlu, tapi tidak berguna lagi. Dan kesukaan yang indah ketika kita bersahabat dengan Tuhan. Nama Zakheus seorang pemungut cukai bisa Tuhan tercatat di kitab kehidupan yang kita baca saat ini hanya karena persahabatan. Saya memberikan satu kesaksian. Sebulan lalu ketika Pak Gosal bersama istri saya Ibu Devi, saya sudah bilang satelit kita yang ada di Anugerah bahwa tuan rumah saya ini, Ibu Ria ini mau syukuran karena ulang tahun. Oke, Pak Gosal tetap diundang karena dulu saya pernah melayani beliau selama 6 tahun di satelit tersebut. Luar biasa mengucap syukur dan merayakannya. Dan kedua anaknya juga yang pertama cewek mau ke China karena dia mau ambil kuliah di sana, dan anaknya yang cowok yang sekolah di Suncheon ya, di daerah timur sana. Padahal nih Bapak Ibu tetangga kita Muslim. Sebelumnya akibat persahabatan dibina oleh ibu ini kepada Ibu Ria ini, suami istri dan kedua anaknya bisa memperkenalkan nama Yesus. Bayangkan akibat persahabatan yang dilakukan, pertemanan yang tulus, persahabatan yang sejati seperti Keribon ini lakukan. Suami istri ini belum percaya sama Tuhan, tapi kalau ada doa, ada sesuatu syukuran, bukan agama kepercayaan diundang, tapi kami dari Gereja Sidang Jemaat Allah Satelit Anugerah diundang untuk berdoa. Padahal suaminya, tahu Bapak Ibu pekerjaannya adalah tour, travel ke umroh. Tapi ketika ada doa, suaminya minta, ayo bikin syukuran. Pun undang Pak Gosal bersama jemaatmu, bersama jemaatmu gereja ke sini, kita berdoa, bersyukuran. Luar biasa. Bahkan ketika beli rumah dan bikin kos-kosan 22 kamar kos, yang dibuat syukuran bukan kepercayaannya, tetapi Gereja Satelit Anugerah. Dan saya diundang sama saya dan sebutan Bapak Gosal kita. Wah, puji Tuhan, karena persahabatannya dia nggak ragu. Bu, saya sebutkan, saya berdoa Bu dalam kepercayaan saya dalam nama Tuhan Yesus. Itu udah saya dengar, bahkan sudah saya dengar dan saya didoakan pakai nama Tuhan itu, Pak. Wow, ya udah langsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, bersyukur kalau ibu ini telah diberkati. Wow, bahkan anaknya juga sekolahnya di sekolah China sana yang belajar Mandarin, yang makan BABWI, nggak harus lagi. Karena apa? Karena persahabatan, ajaran benar sampai saat ini. Ketika dia kembali bersyukuran, wow, dia percaya karena persahabatan hanya pertemanan yang baik, tetapi di sisi lain memperkatakan Yesus itu penting. Lalu kedua, ibu ini yang sudah bersaksi, dimanapun dia berada, baik kepada penjual-penjual kecil, lain-lain, dia selalu berdoa. Dia beli barangnya apa,
Oh kenapa dagang belum laku Pak? Saya berdoa ya, saya orang Kristen, gak apa-apa ya, gak apa-apa Bu. Supaya laris, iya biar laris, saya berdoa ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya diberkati. Wow. Teman-teman pelangi yang dijumpai selalu dia semangat memberitakan Injil. Tapi melalui persahabatan. Memang ada pengorbanan, harus beli, harus berjumpa, enggak sekali dua kali. Luar biasa. Amin. Ini yang diinginkan Tuhan. Dan kesaksian yang terakhir, istri saya Devi, waktu kelas SD anak saya cariin di Hang Tua, kelas 1 sampai kelas 6. Kebanyakan temannya, orang tuanya berjilbab semua, Muslim. Tapi akrab dengan istri saya. Bahkan mau kemana minta tolong istri saya, naik motor berdua. Mama, oh jangan saya sebutnya, Mama Indah dan Mama Erin. Berdua ini, dia tahu kalau Devi ini suaminya pendeta, yaitu saya pendeta. Tapi dia nggak tahu Devi juga pendeta. Tapi setiap dia datang minta tolong, dia minta doa, Bu tolong doakan saya, kamu kan istri pendeta, doakan saya dong. Dengan sukacita, gak apa-apa berdoa Kristen. Benar Bapak Ibu, berdoa buat orang tuanya yang sakit sampai meninggal, kita berdoa buat kawannya, anak saya ini, orang tuanya yang berjilbab Muslim. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus. Lalu temannya juga ada yang sahabat, karena sering naik motor bersama, antar jemput anak bersama, dan ada curhat-curhatan. Sampai ada curhat soal rumah tangga, sampai dia bercerai dengan suaminya. Dia minta doa dan nasihat. Dan ketika doa dan nasihat-nasihat firman disampaikan, Ibu Devi istri saya ini, ketika dia kembali pulang kampung, memperbaiki rumah tangganya, dia sekarang sudah masuk gereja. Dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Dia katakan, terima kasih Bu, walaupun rumah tangga saya sekarang berpisah dengan suami saya ini, tapi ada kesukaan saya kembali ke orang tua saya, mungkin dengan keadaan malu, tetapi ada sukacita. Setiap doa yang Ibu sampaikan, nasihat-nasihat yang Ibu sampaikan, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Itulah persahabatan yang bisa membawa jiwa pada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah katakan, you are friend, kamu adalah sahabatku, mari lakukan perintah Tuhan, menangkan jiwa bagi Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Berikanku hati sepertimu Kristus. Mari jangan kita simpan. Kalau kita merasa saya sahabatmu Tuhan, bagikan kepada orang-orang yang belum kenal perjumpaan persahabatan kita dengan Tuhan. Di kelompok house family kita, di teman-teman pelayanan ibadah gereja kita, terutama di teman-teman yang belum kenal Tuhan, bagikan, jangan malu kita berteman, tetapi beritakan Yesus, jalan keselamatan ke surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beriku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian kita pada Tuhan. Yes. Seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Ya benar Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah jalan rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Berikan ku hati Tuhan seperti hatimu. Mari kita nyatakan komitmen kita, cinta kita kepada Tuhan seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang menyentuh yang di sekelilingku. Ya, berikan ku tanganmu untuk meletakkan tanganmu di dada. Katakan ini, berikan
kakimu, untuk aku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, memegang amanat agung. Berikanku. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Sejauh mana aku melakukan perintah Tuhan? Apakah aku hanya memikirkan rohaniku, memikirkan diriku sendiri, aku diberkati Tuhan, tanpa aku memperhatikan di sekitarku, teman-temanku, keluargaku yang mengenal Tuhan. Aku mau menjadi bagian dalam rencana-Mu yang indah, menjadi kesaksian-Mu Tuhan. Berikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa sudah mereka yang mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, pakailah kami menjadi bagian pemberitaan Injil, menjadi bagian dalam rencana-Mu yang indah. Dalam nama Yesus, jangan biarkan kami egois keadaan diri kami sendiri, tapi berikan kami belas kasihan-Mu Bapa untuk mengatakan Injil, membagikan kasih Allah, agar semua orang mau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kami Tuhan jemaat sidang jemaat Allah Ebenezer, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hatiku. Haleluya, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengarkanlah baik-baik Bapak Ibu, ketika kita belajar memperhatikan kerinduan Tuhan, kita mendengar kerinduan hati Tuhan. Tuhan tahu apa menjadi persoalan kita, tetapi kita lebih dahulu memperhatikan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, mengabarkan Injil, lakukan perintah Tuhan. Maka percayalah, sebelum engkau melihat melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, Tuhan akan menunjukkan arahnya, dan Tuhan akan memberkati setiap pergumulan kita. Asal kita lebih dahulu memperhatikan Tuhan. Sikaraba-raba patakaya ramalamos. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau ada saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan, apakah itu orang tua kami, atau suami yang tidak hadir saat ini, atau istri yang tidak hadir dalam gereja, atau anak-anak yang sedang memberontak terhadap orang tua, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap keluarga-keluarga sidang jemaat Al Ebenezer, keluarga yang dilindungi, keluarga yang memuliakan Tuhan, dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Sikaraba-raba patakaya rama-lama. Jadilah sesuai imanmu. Ketika kita menjadi sahabat Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, berikan ku tanganmu untuk